Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan sebuah kajian Nabi rindu terhadap umatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan umatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang dirindukan oleh seorang hamba Allah yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang dirindukan oleh hamba Allah yang agung, keagungan akhlaknya, hatinya paling bersih, akhlaknya terbaik, dan mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pemberi syafaat. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan kita sekarang, kalau saya ambil contoh, betapa bangganya menjadi seorang anak kalau dia dirindukan oleh orang tua. Betapa bangganya seorang anak dan sangat beruntung kalau menjadi anak dirindukan oleh orang tua. Nah, saya sangat merindukanmu. Nah, ibu bapak sangat mencintaimu. Nah, ibu dan bapak sangat bangga punya anak seperti engkau. Ketika bersama anak dengan orang tua bersama anak, disitulah saling bangga keduanya ya. Kumpul dengan penuh kesenangan, kumpul dengan penuh kedamaian, damai. Orang tua mau lepas doa restunya, si anak mengaminkan atas doa orang tua. Kami yakin seperti itulah merupakan proses keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan sang orang tua melihat dengan penuh kasih dan cinta, melepaskan satu ungkapan ridho terhadap anaknya. Allah pun ridho. Allah pun ridho. Seorang anak tentu sangat bangga, senang sekali ketika menjadi seorang anak dirindukan oleh orang tua. Persoalannya yang perlu direnungkan oleh kita semua sebagai anak, kebaikan apa yang perlu kita ucapkan, yang perlu dilakukan. Orang tua melihat, orang tua mendengar dan menyaksikan. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Jawabannya satu: jadilah anak soleh. Jadilah anak dengan bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti yang akan diberikan yang terbaik. Pasti yang dipersembahkan yang terbaik kepada kedua orang tua. Demikian pula
Betapa senangnya seorang istri kalau dirindukan oleh sang suami. Subhanallah. Seorang istri sangat beruntung sekali dirindukan oleh sang suami. Ya tentu jawabannya ya jadilah istri yang solehah. Hidupnya penuh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat pula kepada suaminya. Apa yang diberikan oleh suaminya sekecil apapun diterima dengan senyum, diterima dengan senang hati. Lalu ia mengucapkan, Alhamdulillah, terima kasih Mas. Semoga mendapatkan rezeki lebih banyak lagi. Semoga rezeki yang diberikan hari ini menjadi rezeki yang berkah dan mudah-mudahan mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi kalau yang ditampakkan bukan seperti itu, ya tentu susah menjadi seorang istri yang dirindukan. Susah menjadi seorang istri yang dirindukan. Jawabannya istri solehah. Fokus apa yang ingin kami sampaikan ini adalah bagaimana menjadikan kita sebagai umat Nabi mendapatkan kerinduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah rindu terhadap umatnya. Manusia yang agung, manusia yang paling baik akhlaknya, hatinya paling suci, ia mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sebagai pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Dialah junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak agung, bagaimana tidak agung manusia yang satu ini. Salah satu bukti keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah turunnya perintah berselawat kepada beliau. Luar biasa ini. Tidak ada seorang hamba Allah, manusia, dimanapun dan kapanpun di masa yang akan datang, tidak akan pernah ada manusia yang semulia seperti beliau. Disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Surat Al-Quran Al-Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi.
ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ayat tersebut di atas inilah yang membuat kita sebagai muslim dan muslimah tambah yakin ngaji kepada para ulama, para kiai, para ustadzah di pondok pesantren Zaidul Hasan Genggong. Diajarkan berselawat karena memang penguatan makin mencintai, makin yakin dan mencintai kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, dan kita sendiri dianjurkan untuk berselawat kepadanya, untuk berselawat kepadanya. Ya tentu tergantung kepada kita berapa selawat yang harus kita persembahkan kepada Nabi. Makin banyak makin bagus, makin banyak makin bagus. Kita ingin mendapatkan cintanya Nabi. 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 Dan bagaimana kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan kerinduan Nabi. Nabi rindu kepada umatnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan untuk mendapatkan cintanya Nabi? Apa yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Nabi untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan kerinduan dari seorang hamba Allah yang paling mulia. Ya tentu jawabannya juga salah satunya jadilah hamba Allah yang soleh, yang mampu bertanggung jawab, kesiapan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan memiliki nilai kesolehan terhadap sesamanya, mampu merefleksikan kehidupan sehari-hari terbaik kepada siapapun, sesama manusia. Maka ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Qala faqala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa nahnu ikhwanaka? Qala antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni waditu anni lakitu ikhwani. Qala
Qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa nahnu ikhwanaka? Qala antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rindu ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Aku rindu ingin sekali berjumpa dengan saudaraku. Itulah Nabi Muhammad menyampaikan dalam sebuah hadisnya. Lalu para sahabat